yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony akan memberikan tanggapan tentang berita viral di Israel. Langsung aja kita tonton videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya Abraham. Ya, selamat malam Pak Daud. Mana Thomas? Lagi dari Singapura ke Jakarta Pak. Habis khotbah kemarin ya. Pak. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan kegelapan. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja. Amin. Amin. Kemarin Abraham, ya Pak, ada yang nanya sama saya. Nanya kan boleh, dan betul. Saya menjawab. Nanya apa Pak? Tentang gugatan MK tentang umur capres cawapres. Betul. Nah, kalau menurut Pak Daud harusnya gimana gitu? Kan ada gugatan itu batas umur sekian-sekian, minimal sekian-sekian, maksimal sekian-sekian. Kalau Pak Daud gimana? Saya ditanya gitu. Sebenarnya gini, kalau masalah cawapres atau capres tentang gugatan MK itu harusnya ya, seorang calon presiden atau cawapres minimal pejabat publik, ya, pernah menjadi pejabat publik. Karena apa? Nih saya kasih suatu masukan penting. Yes. Orang punya KTP apakah harus di atas 17 tahun? Ya. Nah, kalau misalnya nikah usia 15 tahun gimana? Betul Pak. Harus punya KTP kan? Dan punya anak. Apa ndak boleh punya kakak sama KTP? Dan setiap warga negara Indonesia punya hak ya, betul. untuk diakui sebagai warga negara, itu adalah punya kakak, betul? Yes. Nah, saya ditanya sebenarnya batas usia cawapres, capres itu harusnya gimana Pak Daud? Yang nanya orang penting loh John, ini Abraham. Ya. Yang tanya orang penting. Harusnya dalam gugatan MK itu harusnya minimal pernah menjadi seorang pejabat publik. Betul? Betul Pak. Betul? Betul. Betul? Karena kalau pejabat publik artinya dia udah punya pengalaman. Orang dikatakan cakap dan dewasa kalau sudah menikah, betul enggak? Betul. Dan dia punya hak untuk punya KTP. Yes. Kalau misalnya punya anak 1 apa 2 usia 15 tahun, apa enggak boleh punya kakak? Gimana? Betul Pak. Harus pejabat publik, setuju Pak. Jadi harusnya gugatan MK kemarin, saya ditanya sama Pak Daud kan pernah di pengamanan presiden. Nah, lebih pengalaman. Ya nanya ini orang penting loh ini atau Abraham. Ya. Kalau Pak Daud kan orang lama, tim lama. Kalau saya tim lama. Betul. Nah, karena tim lama sama tim baru itu beda cara berpikirnya. Nah, waktu itu saya kasih tahu. Kalau saya itu kalau misalnya gugatan MK umur cawapres, capres itu harus apa? Minimal pernah menjadi pejabat publik. Betul. Gimana menurut Abraham? Pandangan saya betul enggak? Betul Pak, harus pejabat. Yang penting pejabat publik Pak.
pernah jadi pejabat. Misalnya jadi wali kota. Wali kota. Dia punya hak. Kan dia punya pejabat publik. Betul. Atau gubernur punya hak karena dia kenapa pejabat presiden nggak boleh kan, Pak? Iya, harusnya Tetap sama. gugatan MK kemarin itu harusnya minimal pejabat publik yang pernah menjadi pejabat publik. Betul. Itu pandangan saya. Ini yang tanya itu staf ahli itu tanya sama saya. Yes. Nah, itu ada juga pertelepon, bahkan ketemu langsung sama saya. Saya ngomong, Partai, Pak. bener. Dia ngomong, bener Pak Daud ya, minimal pejabat publik. Gimana? Karena udah dipilih sama rakyat kan, Pak, pejabat publik. Iya. Nah, Warga. ketua partai itu kan juga pejabat publik. Betul. Betul? Nah, betul. Setelah itu apa tuh lurah? Lurah juga pejabat publik juga. Pejabat publik. Berarti lurah boleh jadi presiden, Pak. Lo minimal pernah menjadi pejabat publik kan? Kalau pendeta nggak boleh, Pak Daud. Wali kota kan pejabat publik. Pendeta. Nah, pendeta belum tentu, sebabnya belum tentu pejabat negara gitu loh. Betul. Kalau ketua partai, nah itu kan partai diakui negara. Betul. Kepala desa diakui negara. MPR. Kepala desa juga, Pak. Lurah. Ya pokoknya minimal harusnya pejabat publik. Kan gini loh, Ya. orang yang dikatakan cakap atau dewasa itu kalau sudah menikah, betul enggak? Betul. Kalau udah punya anak 2 atau 3, umurnya 15 tahun. Nah, gimana? Apa anaknya enggak boleh dikasih kakak? Nggak boleh dapat punya KTP. Nah, anaknya gimana? akte lahir. Setiap warga negara punya hak. Betul. Betul? Berarti Gibran keputusannya ada kemungkinan, Pak. Kemarin saya ditanya gimana Pak Daud. Nah, harusnya gugatan MK-nya itu harusnya ini minimal menjadi pejabat publik ya gitu. Gimana kalau saya ngasih arahan gimana, Abraham? Betul, Pak Daud. Luar biasa. Idenya bagus, Pak. Idenya bagus. Iya. Jadi orang itu punya hak menentukan karena dia pernah menjadi pejabat publik. Betul. Ya. Yes. Harusnya gugatan MK-nya itu di situ. Betul, Pak Daud. Kalau umur misalnya lulus SD umur 70 tahun, umur 60 tahun, bisa enggak nyalonkan jadi presiden? Lulusan SD tidak pernah jadi pejabat publik gimana? Nah. Ya, kalau gitu gimana, Pak? Nah, kalau pejabat publik itu minimal pasti S1, betul enggak? Betul. Harusnya minimal pejabat publik yang sudah pernah menjabat publik. Kalau partai kan diakui sama negara sehingga masuk DPR MPR, betul enggak? Betul. Betul, Pak Daud. Betul, Pak. Nah, yes. Ketua partai kan juga pejabat publik, betul kan? Pejabat publik, ketua partai. Tapi partai. Nah, tapi aturan partai gimana saya enggak tahu ya. Penting partai yang diakui negara, yang disahkan negara dan masuk Senayan. Yes. Masuk menjadi anggota DPR, MPR dan diakui sebagai pejabat publik. Kalau kemarin itu gugat MK-nya menurut saya, wah mantap itu. Gimana menurut Abraham? Ya, betul, Pak. Harusnya kemarin MK ketemu Pak Daud dulu kemarin. Bukanlah, hanya harusnya pengusulannya itu minimal pejabat publik. Karena orang yang dikatakan cakap atau dewasa itu minimal
sudah menikah kan? Sudah menikah. Karena dia perlu KTP, perlu akte lahir anaknya. Masa negara tidak mengakui, betul nggak? Iya, betul Pak. Masa nunggu dia umur 20 baru boleh kan Pak? Nah terus anaknya gimana kalau begitu? Anaknya mau sekolah. Masa nggak dikasih akte lahir sama KTP? Nah gimana menurut Abraham kalau saya memberi pandangan? Ya, saya setuju Pak, begitu Pak. Harus pejabat publik lah minimal. Nah, seperti CEO atau direktur minimal pernah punya pengalaman, betul? Betul. Betul? Betul Pak. Menjabat sebagai direktur, sebagai apa tuh CEO atau punya pengalaman, betul enggak? Yes, betul. Jadi segala sesuatu itu saya sukanya itu hal yang masuk akal gitu loh. Yang masuk akal aja. Nah makanya dari staf khusus kemarin tuh omong-omong sama saya, nah beda cara pemikiran tim lama sama tim baru katanya. Tim baru harus banyak belajar loh Pak. Nah saya ngomong, kita ini udah pensiunan, hanya mengenang masa lalu, masa depan udah ndak ada, udah pensiun, udah resign. Makanya kemarin saya diminta untuk beri masukan-masukan. Nah ini saya masukkan, ini saya kasih tahu di YouTube. Ya, kita siarkan Pak. Nanti kita terbitkan pendapat Pak Daud Tony tentang usia cawapres. Iya, betul. Kalau orang sudah menjadi wali kota atau gubernur, itu pejabat publik. Ya. Dia punya betul, hak. Pak. Wali kota aja boleh, masa presiden nggak boleh? Kan sama-sama presiden juga pejabat publik, wali kota juga pejabat publik. Iya kan Pak? Iya, betul. Dan setiap warga negara punya hak. Betul? Ya. Hak dan kewajiban, betul? Ini hanya dipersulit ya Pak? Gini, suatu gugatan di Mahkamah Konstitusi itu harus ada dasar hukum dan masuk akal, logika. Makanya saya di Mensos memberitahu, ya logikanya ini gitu loh. Masuk akal Pak Daud? Masuk akal Pak? Masuk akalnya gimana? Ya harusnya kan memang pejabat publik, memang dari publik, dia udah sah dipilih oleh publik, jadi presiden kok malah dibikin repot ya Pak Daud. Setiap warga negara itu punya hak untuk punya akte kelahiran, betul? Betul Pak. Nah kalau orang tuanya menikah usia 15 tahun, nggak punya KTP, punya anak, masa anaknya nggak boleh punya akte kelahir? Nggak boleh punya kakak? Betul? Betul Pak Daud. Iya. Minimal pernah menikah, betul nggak? Ya. Betul Pak Daud. Nah, makanya kemarin tuh ada staf ahli ngomong-ngomong sama saya, lupa namanya, saya ngomong, wah Pak, kalau Pak Daud gimana cara pandangnya? Nah, harusnya masuknya gugatan MK seperti ini, saya bilang gitu. Langsung ngomong gini, tahu dia ngomong apa? Wah, benar-benar ini dulunya di tim pengamanan khusus sehingga pengalamannya ada, katanya. Cara pandangnya beda, cara berpikirnya beda. Ya beda lah, kita kan orang lama, tim lama, dan menunggu. Sekarang ini kan sudah apa? Udah resign, tidak ada masa depan, sudah resign, kembali ke gereja, mengenang masa lalu doang. Kapan Pak Daud siap buat negara lagi Pak Daud? Ada permintaan nih, tapi saya baru berdoa ya. Ya, tapi ada permintaan, saya berdoa. Kayak supaya jadi pengamanan khusus lagi Pak? Diminta sih. Diminta pengamanan khusus ya, supranatural, spiritual. Tapi saya beritahu, saya masih
berdoa dulu, minta waktu November. Pengamanan khusus siapa, Pak? Ya, rahasia ya. Rahasia. Abraham, betul nggak Abraham saya mau pejabat publik? Betul Pak Daud, saya setuju Pak Daud. Kalau begitu masuk akal dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dan Pak Gibran kan sudah pejabat publik, wali kota. Wali kota. Mau apa lagi? Betul. Apa dia nggak cocok? Apa nggak layak jadi wali kota? Kan layak Pak. Ya toh Pak. Sudah jadi pejabat publik. Sudah menjadi pejabat publik. Mau apa lagi? Jadi gubernur kan bisa Pak Gibran. Jangan Pak. Yang jelas waktu masuk gugatan MK itu harusnya minimal pejabat publik. Yang dimasukkan gugatan itu baru logika masuk akal, betul? Yes. MK apakah sudah menerima masukan Pak Daud? Kan belum ada yang gugat. Berarti ini senjata ampuhnya ya Pak? Hah? Ini senjata ampuhnya Pak untuk pas nanti di MK. Nanti kalau MK putuskan seperti ini berarti ini ide Pak Daud ya? Ini kan kita nih tim penggembira aja. Yes, dahsyat. Siap-siap Pak Saudara ya. Nanti kalau kita dengar MK putuskan bahwa pejabat publik, berarti malam hari ini emang idenya Pak Daud ya. Enggak lah, bercanda aja dah. Ini kan ide saya sampaikan ke Abraham. Tapi masuk akal Pak. Masuk akal, bisa diterima. Nah, kalau kita dulu kan waktu di pengamanan khusus Abrahamnya, itu semua opsi itu dikeluarkan semua. Oh gitu ya. Di situ kita lihat sisi lemah, sisi kuat, titik lemah, titik kuat. Nah, setelah itu diperbaiki, mengambil opsi yang terbaik gitu loh. Gitu ya. Itu pengamanan khusus. Ada namanya rantatis, jadi pelarian taktis, pelolosan taktis. Nah, itu harus dipelajari semua. Itu di keamanan Pak Daud. Iya, nggak asal-asalan gitu loh. Semoga dipakai juga Pak di MK Pak. Iya, kalau jadi kita dulu itu harus betul-betul cara berpikir, mikirkan yang terjelek, posisi lemah, posisi kuat. Nah itu diperhatiin semua, bukan hanya asal ngomong gitu loh. Bukan hanya asal putuskan sesuatu. Itu matang semua. Yang terjeleknya apapun udah diatasin semua. Betul Pak Daud. Nah itu cara pandang saya. Nah ide saya aja mungkin orang baru kepikir sekarang. Hah? Betul. Hah? Ya Pak, kita live kan di YouTube nih supaya pada ting idenya Pak. Pada mak ting. Baru idenya muncul. Betul. Nah kalau batas usia capres, nah itu susah. Sebabnya apa? Nah, Joe Biden umur berapa? Udah tua Pak ya. Mahathir umur berapa? Betul enggak? Nah, jadi segala sesuatu itu harus secara hukum itu harus logis gitu loh. Dan masuk akal gitu loh. Yes. Nah, jadi kalau batas maksimal, nah itu lihat kondisi. Kalau dia kuat gimana? Betul. Kalau usia 60 stroke gimana? Kan tes kesehatan Pak Daud. Sebelum calon kan dites dulu Pak. Tapi maksudnya kalau batas maksimal capres itu kan susah untuk bicara, betul enggak? Betul. Nah, kan yang bisa, yang jelas pejabat publik udah cukup lah, minimal. Yes. Kalau maksimal tuh susah, betul enggak?
Nanti maksimal nanti ada hukumnya ngomongin lagi gini. Lah Adam dan Hawa umurnya berapa kan gitu. Joe Biden aja 80 tahun, Pak. Susah itu loh. Nah, minimal pejabat publik, nah itu udah selesai udah. Yes. Oke, Abraham. Oke. Pak Daud, mengenai Israel bagaimana Pak Daud? Ini banyak yang mau ke Israel tapi pada takut nih, Pak. Pokoknya yang mau ke Israel harus latihan pelarian taktis, pelolosan taktis, menghilang, mengguling, merayap, tiarap. Betul? Betul? Hidup di bawah tanah ya, Pak. Jadi kalau yang mau ke Israel harus belajar 5M. Tahu nggak 5M itu apa? Apa itu, Pak? Menghilang, Menghilang, mengguling, mengguling, merayap, merayap, membidik, wah, membidik, menembak. haleluya. Namanya terbidik terpilih kan gitu. Yes. Jadi yang mau ke Israel harus siap-siap 5M. belajar 5M. Menghilang, mengguling, merayap, membidik, menembak. Dan begitu ada bom meledak, belajar tiarap. Tiarap, mengguling, menghilang, cari pelindungan. Menghilang gimana caranya, Pak Daud? Ya menghilangkan cari pelindungan. Oke. Nah, dan nanti begitu keluar dari Israel, imannya udah kuat. Ditanya apa? Sudah lulus 5M. Menghilang, mengguling, merayap, membidik, menembak. Iya. Dan nanti belajar rantatis, pelarian, pelolosan taktis. Dan lindung tinjau. Begitu ada tembakan, berlindung dan meninjau. Seru. Berapa lama Pak Daud? Ini Pak Daud, Israel ini Pak Daud. Tahun depan lah. Tahun depan aman ya. Tahun depan kira-kira itu bulan-bulan 4, bulan-bulan 5 lah. Tapi kalau mau berangkat sekarang bisa latihan dulu 5M. Nanti lihat belajar lindung tinjau. Begitu ada tembak berlindung dan meninjau, para arah tembakannya. Haleluya. Yang terakhir satu, nyerah pada Tuhan dan nasib. Oke, tanya jawab ya. Ya, 5 orang Pak. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.